Salam cerdas hukum. Halo Bapak Ibu Bro and Sis, jumpa lagi dengan saya di video edukasi hukum untuk masyarakat. Oke, persoalan antara kreditur dan debitur atau nasabah dengan perbankan mungkin akan selalu ada sampai dunia kiamat. Biasanya ada 4 hal yang umumnya terjadi, yaitu 1. Persoalan kurang lancarnya atau macetnya pembayaran. Yang kedua, objek jaminannya ternyata bermasalah. 3. Teknis dan cara penagihan yang melanggar hukum. Dan keempat, persoalan seputar eksekusi jaminan. Kira-kira poin berapa saja yang Anda alami atau yang pernah Anda alami? Oke, sebelumnya perlu kita sedikit flashback terlebih dahulu bahwa awal mula bisa terjadinya atau terlaksananya suatu kontrak atau perjanjian atau kesepakatan antara nasabah atau konsumen dengan pihak pembiayaan atau perbankan adalah karena selalu didasari oleh 2 faktor utama, yaitu sama-sama saling membutuhkan dan saling percaya mempercayai. Nasabah butuh dana, perbankan butuh profit, dan kemudian sama-sama teken kontrak. Namun, apa yang terjadi kemudian? Tidak selalu semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Di tengah jalan kerap terjadi problem yang umumnya dimulai dengan persoalan yang mengarah unsur wan prestasi oleh pihak debitur atau nasabah atau konsumen. Iya, tiba-tiba usaha atau bisnis yang dijalankan oleh debitur mengalami kendala atau persoalan finansial. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Betul? Oke, and then boom, persoalan mulai terjadi. Solusinya bagaimana? Saya akan berikan pendapat secara objektif dari aspek hukum, serta tips dan solusi praktis bagi kedua belah pihak, supaya berimbang. Let's go, kita mulai. Yang pertama, pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur harus mampu menyadari dan memahami bahwa secara ikatan legal kontrak antara Anda dan nasabah adalah mempunyai kedudukan hukum yang sama. Ada asas persamaan kedudukan di depan hukum, mesti seimbang. Dan ingat, juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang jelas mengatur seputar hal tersebut. Artinya, Anda mesti bijak dalam melayani dan memperlakukan nasabah. Anda juga mesti berhati-hati saat membuat suatu klausul-klausul di dalam isi kontrak. Yang mana jika nanti terjadi persoalan hukum, jangan sampai pihak Anda ternyata ditemukan mencantumkan hal-hal yang merupakan unsur yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut bisa kita sebut sebagai penyelundupan klausul yang dilarang. Hal inilah salah satu yang nantinya pasti akan dicari, diinvestigasi, dan dipermasalahkan oleh lawyer pihak nasabah atau konsumen Anda. Dan juga bisa digunakan untuk menyerang atau melemahkan pihak Anda. Nah, silakan lawyer perusahaan nanti bisa diminta untuk mereviewnya kembali. Oke, kemudian yang kedua, pihak perbankan juga mesti memastikan bahwa pemberian pinjaman dana kepada nasabah atau konsumen telah betul-betul menjalankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle, sebagaimana diwajibkan di dalam undang-undang. Tentu ada mekanisme dan protap atau SOP resmi yang wajib dilakukan oleh perusahaan Anda sebelum menyetujui pemberian pinjaman, bukan? Nah, jangan sampai hanya karena pihak Anda mengejar target, lalu mengabaikan prinsip kehati-hatian tersebut. Itu sama saja Anda telah berlaku gegabah, atau bahkan bisa dianggap sengaja menjerumuskan perusahaan Anda sendiri kepada masalah di masa depan. Sekaligus, juga bisa dituduh secara langsung maupun tidak langsung telah menjebak dan menjerumuskan debitur atau nasabah atau konsumen Anda. Berhati-hatilah. Nah, kemudian yang ketiga, bagi Anda pihak debitur atau nasabah atau konsumen. Pada saat Anda mengalami kesulitan pembayaran atau angsuran, 100 kali saya sampaikan, Anda mesti kooperatif dan segeralah menunjukkan iktikat baik Anda kepada pihak kreditur, yaitu dengan menyampaikan secara baik, jujur, dan jelas tentang kendala atau persoalan yang sedang Anda alami. Mintalah untuk melakukan diskusi, guna mencari jalan keluar
solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Anda harus proaktif loh, jangan diam, jangan hanya berpasrah, jangan berpangku tangan saja. Karena kalau Anda begitu, maka pasti akan menjadi bom waktu bagi Anda nantinya. Oke, kalau sudah sampai pada konteks ini, yaitu diskusi, mediasi, negosiasi, pihak perusahaan atau kreditur mesti bijak juga. Jangan hanya main shortcut saja, apalagi ke arah seakan tidak mau tahu, atau hanya melulu berpikir dari sudut pandang perusahaan saja. Jangan pula merasa punya hak untuk berbuat segala cara kepada nasabah atau debitur Anda. Karena kalau Anda bersikap begitu, bersiaplah pengeluaran ekstra jika Anda dilawan secara hukum. Selain itu, staf atau pejabat perusahaan Anda mungkin perlu belajar lagi atau membaca buku tentang 101 kecerdasan solusi dalam bekerja dan berbisnis. Sabar Pak Bos, maksud saya adalah sebaiknya pihak Anda juga mesti mau proaktif, memberikan segala opsi solusi yang memungkinkan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membantu meringankan atau mengatasi kesulitan nasabah Anda tersebut. Namun sekaligus tetap melindungi kepentingan perusahaan Anda. Itu baru jempolan, solutif, cerdas, dan hebat. Oke, lalu kesimpulannya bagaimana? Saat telah terjadi masalah, sebaiknya masing-masing pihak tetap harus mengupayakan pintu terbuka untuk bertemu dan mau sama-sama saling kooperatif untuk melakukan diskusi dan mencari solusi win-win solution bagi kedua belah pihak. Jangan mau enaknya sendiri atau gampangnya sendiri. Namun jika ternyata Anda atau salah satu pihak ternyata tidak kooperatif atau terkesan mau menang sendiri, ya tentu jalur penyelesaian secara hukumlah yang menjadi opsi terakhir. Lalu ada yang bertanya, Pak, gimana solusi atau persoalan ketika ada pihak ketiga atau oknum DC yang digunakan oleh perusahaan seringkali berbuat ngawur kepada kami? Saya tidak membahas di video ini. Tapi oke, izinkan saya mengingatkan bahwa siapapun orang atau pihak yang menyewa atau menyuruh pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, maka si penyuruh mesti tahu ada pasal 55 dan 56 KUHP tentang perbuatan penyertaan. Berhati-hatilah, karena tidak menutup kemungkinan bisa untuk menjerat pidana bagi pihak penyuruh atau pemberi kuasa. Lalu bagi pihak ketiga yang disuruh tersebut, ingat bro, ada pasal-pasal hukum khususnya di dalam KUHP yang bisa digunakan untuk menjerat bermacam tindakan pelanggaran hukum. Ada pasal pemerasan, pengancaman, dan lain-lain. Maka itu sebaiknya gunakanlah cara-cara dan teknis-teknis yang prosedural saja, supaya tidak merugikan baik diri sendiri, orang lain, maupun pihak perusahaan atau siapapun yang menyuruh Anda. Oke, Bapak Ibu, Bro and Sis, sementara itu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memperlengkap review Anda. Kalau ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video edukasi hukum saya yang lainnya. Salam cerdas hukum, terima kasih.